Kali ini kita akan melihat tentang Hammurabi. Hammurabi, penguasa Babel, yang terkenal karena pengembangan kode hukum yang dikenal sebagai Kode Hammurabi, yang digunakan untuk mengatur masyarakat Mesopotamia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Siapakah Hammurabi? Hammurabi lahir sekitar tahun 1810 sebelum Masehi di Babel, sekarang Irak. Dia mengubah kumpulan negara kota yang tidak stabil menjadi kerajaan yang kuat yang membentang di Mesopotamia kuno. Kontribusi abadi Hammurabi kepada masyarakat barat adalah seperangkat hukumnya yang ditulis pada 12 batu dan ditampilkan di depan umum untuk dilihat semua orang. Yang paling umum, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum umumnya dikenal sebagai Kode Hammurabi. Pada sekitar tahun 1771 sebelum Masehi, Hammurabi, Raja Kekaisaran Babilonia, menetapkan seperangkat hukum kepada setiap negara kota untuk memerintah kerajaan burjuasinya dengan lebih baik. Dikenal hari ini sebagai Kode Hammurabi. 282 hukum adalah salah satu kode hukum tertulis paling awal dan paling lengkap dari zaman kuno. Kode-kode tersebut telah berfungsi sebagai model untuk menegakkan keadilan dalam budaya lain, dan diyakini telah mempengaruhi hukum yang ditetapkan oleh para ahli Taurat Ibrani, termasuk yang ada dalam kitab Keluaran. Kode-kode itu awalnya diukir menjadi monolit besar dari diorit hitam, setinggi 8 kaki. Hilang selama berabad-abad setelah jatuhnya Babel pada 1595 sebelum Masehi. Pilar itu ditemukan kembali di reruntuhan kota Elam, Susa, pada tahun 1901. Kode Hammurabi bukanlah seperangkat hukum yang lengkap, tetapi lebih merupakan serangkaian undang-undang yang membahas kasus-kasus dan subjek tertentu, seperti perbudakan, hutang, peraturan komersial, pernikahan, dan warisan. Ada banyak kode yang menentukan berbagai tingkatan hukuman untuk kejahatan, kompensasi untuk cedera tertentu, biaya untuk ahli bedah, tukang cukur, dan dokter hewan. Berikut adalah beberapa contoh. Hukum Hammurabi. Hukum ke-18. Jika budak tidak mau memberitahukan nama tuannya, penemunya harus membawanya ke istana. Penyelidikan lebih lanjut harus diikuti, dan budak itu harus dikembalikan kepada tuannya. Hukum ke-48. Jika seseorang berhutang untuk pinjaman dan badai merusak gandum atau panen gagal, atau gandum tidak tumbuh karena kekurangan air, pada waktu itu dia tidak perlu memberi krediturnya biji-bijian. Dia mencuci tablet hutangnya dengan air dan tidak membayar sewa untuk tahun ini. Hukum ke-50. Jika ia memberikan ladang jagung yang dibudidayakan atau ladang wijen yang dibudidayakan, jagung atau wijen di ladang itu akan menjadi milik pemilik ladang dan ia harus mengembalikan uang itu kepada pedagang sebagai sewa. Hukum 161. Jika seorang pria menikahi seorang wanita dan dia melahirkan anak laki-laki baginya, jika kemudian wanita ini meninggal, maka ayahnya tidak akan menuntut mas kawinnya. Ini milik putra-putranya. Hukum 196. Jika seseorang mengeluarkan mata orang lain, matanya akan dikeluarkan. Hukum 209. Jika seorang pria memukul seorang wanita yang lahir bebas, sehingga dia kehilangan anaknya yang belum lahir, dia harus membayar 10 sikal untuk kerugiannya. Hukum 221. Jika seorang dokter menyembuhkan patah tulang atau bagian lunak yang sakit dari seorang pria, pasien harus membayar dokter 5 sikal dalam bentuk uang. Hukum 224. Jika seorang ahli bedah hewan melakukan operasi serius pada keledai atau sapi dan menyembuhkannya, pemilik harus membayar ahli bedah 1/6 sikal sebagai biaya. Fakta Hammurabi. Ketika Hammurabi naik tahta, sekitar tahun 1792 sebelum Masehi, kerajaan kecilnya terdiri dari negara kota Babel, Kis, Sipar, dan Borsipa.
Pada akhir pemerintahannya pada 1750 sebelum Masehi, ia menguasai seluruh Mesopotamia kuno. Salah satu tujuan utama ayah dan kakeknya adalah mengendalikan perairan Sungai Efrat yang mengalir dari barat laut ke tenggara di Mesopotamia. Peradaban yang dibangun di sepanjang sungai sangat erat dengan pertanian dan perdagangan. Idenya adalah untuk mengendalikan aliran sungai dari hulu sejauh mungkin untuk mengendalikan masyarakat di hilir. Dalam beberapa dekade pertama pemerintahannya, Hammurabi memusatkan perhatiannya pada pengembangan internal kerajaan, termasuk pembangunan kuil, bangunan umum, dan proyek infrastruktur. Dokumen tertulis dari Hammurabi kepada pejabat dan gubernur provinsi menunjukkan bahwa dia adalah administrator yang cakap, yang secara pribadi mengawasi hampir semua aspek pemerintahan. Untuk mengelola kerajaannya dengan lebih baik, ia mengeluarkan seperangkat kode atau hukum untuk membakukan aturan dan peraturan dan mengelola rasa keadilan universal. Mesopotamia kuno. Selama masa ini, situasi geopolitik yang kompleks muncul antara beberapa negara kota terdekat lainnya. Semuanya berlomba-lomba untuk menguasai Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Seringkali, aliansi kenyamanan akan muncul di antara negara-negara untuk menangkis atau menyerang negara-negara saingan lainnya. Pada 1765 sebelum Masehi, salah satu negara kota ini, Elam, diam-diam bersekongkol untuk memulai perang antara Babel dan Larsa, sebuah kerajaan di delta Efrat. Ketika mufakat dicapai, Hammurabi dan pemimpin Larsa, Rimsin, membentuk aliansi dan menghancurkan Elam. Kemudian Hammurabi bertindak cepat. Dia memutuskan aliansi dengan Rimsin dan dengan cepat bergerak ke selatan mengambil kota-kota Larsa, Uruk dan Isin. Dia kemudian bergeser ke timur dan mengambil Nippur dan Laguas, mengelilingi Larsa yang jatuh segera setelah itu. Kekaisaran Babilonia. Untuk menyelesaikan penaklukannya atas Mesopotamia, Hammurabi berbelok ke utara dan timur. Dia pertama kali mengarahkan pandangannya pada Mari, pusat perdagangan penting dan makmur di hulu Sungai Efrat. Dia memutuskan aliansinya dengan Raja Mari, Simri-Lim, dan pada 1761 sebelum Masehi berbaris di kota. Tidak pasti mengapa Hammurabi memilih untuk memutuskan aliansi ini. Beberapa sarjana percaya bahwa itu adalah perjuangan atas hak air, atau Hammurabi ingin menguasai lokasi strategis Mari di persimpangan rute perdagangan utama. Yang pasti adalah Kekaisaran Babel memperoleh kekayaan besar dan tentu saja menguasai Sungai Efrat. Dalam kebanyakan kasus, setelah penaklukan sebuah kota, Babel memperbaiki dan menyerapnya ke dalam kekaisaran. Para sarjana memperdebatkan alasan mengapa Hammurabi memerintahkan penghancuran Mari. Tetapi mungkin hanya karena kekayaan kota membuatnya menjadi saingan Babel, dan Hammurabi ingin kota itu menjadi yang terbesar di Mesopotamia. Segera setelah jatuhnya Mari, Hammurabi menaklukkan Asyur dan Esnuna dengan cara membendung air dan membuat kota kelaparan. Pada 1755 sebelum Masehi, Hammurabi menguasai sebagian besar Mesopotamia kuno. Karena begitu banyak dokumen pemerintahan mengandung elemen jejak kode Hammurabi, ia sering dianggap sebagai penguasa visioner. Baru-baru ini, para sejarawan telah memeriksa kembali pemerintahannya dan menentukan bahwa kerajaannya tidak terkalahkan seperti yang pernah diyakini. Memang benar bahwa dia adalah penguasa yang efisien, yang menstabilkan suatu wilayah setelah masa-masa yang bergejolak. Namun, seperti banyak pemimpin, Hammurabi secara pribadi melibatkan dirinya dalam operasi pemerintahannya. Akibatnya, dia tidak membangun birokrasi yang efektif untuk menjalankan kerajaan yang luas. Pada 1750 sebelum Masehi, Hammurabi telah menjadi tua dan sakit. Dia menyerahkan tampuk kekuasaan pada putranya, Samsu-Iluna, dan meninggal tahun itu. Kekaisaran Babel segera mulai terurai dan wilayahnya diserang dan ditangkap. Dalam 150 tahun, negara kotanya diserang dan benteng terakhir Babel dijarah pada 1595 sebelum Masehi oleh orang Het. Demikian kisah singkat tentang Hammurabi, sang penguasa Babel. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton channel Michael Pejovka. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Thank you.